Pertandingan El Clasico yang mempertemukan Real Madrid dan Barcelona selalu memanas dan terjadi hal-hal gila di atas lapangan maupun di luar lapangan. Dan seperti kita tahu, kalau rivalitas keduanya yang dikenal dengan nama El Clasico telah berlangsung lama lebih dari 100 tahun, melibatkan pertemuan penuh gairah dan ketegangan yang terus memanas hingga saat ini. Namun ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga mencerminkan konflik sejarah, politik, dan identitas budaya. Dan pertandingan panas itu kembali terjadi dalam match terbaru pada laga final Copa del Rey malam tadi, di mana laga yang dimenangkan Barcelona dengan skor 3-2 itu berjalan cukup sengit dan menegangkan. Bahkan beberapa pemain Real Madrid terpancing emosi, termasuk Rudiger yang mendapatkan kartu merah usai melempar botol ke arah wasit. Sementara itu, ketegangan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, kepada wasit pertandingan juga terus berlanjut. Dan hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya, ada apa dengan El Real saat ini? Barcelona kembali menunjukkan kelasnya dalam duel El Clasico syarat gengsi di final Copa del Rey 2024-2025. Blaugrana menaklukkan Real Madrid 3-2 lewat drama hingga 120 menit di Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla. Laga final ini menyajikan pertandingan yang dramatis, di mana Barcelona harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 setelah waktu normal, dan Barcelona akhirnya keluar sebagai pemenang setelah mencetak gol ketiga di babak extra time. Ini menjadi gelar kedua bagi Barcelona setelah mereka meraih Supercopa de Espanya 2025 pada Januari lalu. Kemenangan ini semakin memperkuat dominasinya di kompetisi domestik Spanyol dan menunjukkan performa solid tim di berbagai turnamen. Sementara itu, kemenangan 3-2 malam tadi sekaligus mempertegas dominasi Barcelona setelah memenangkan 3 pertandingan El Clasico secara beruntun pada musim ini. Dan layaknya pertandingan El Clasico, match malam tadi berjalan cukup intens dan penuh ketegangan, baik pemain, pelatih, supporter, hingga presiden klub sekalipun. Karena sekali lagi, ini bukan soal pertandingan sepak bola biasa, melainkan pertandingan harga diri yang selalu menguras emosi. Namun banyak juga yang mengkritik kalau El Clasico sekarang nggak sekeras El Clasico dulu, yang selalu hujan kartu kuning maupun kartu merah. Dahulu El Clasico benar-benar panas ketika Madrid masih ditangani Jose Mourinho. Pertandingan itu hampir pasti dilengkapi kartu merah. Rivalitas kedua tim benar-benar tinggi. Dulu El Clasico pernah benar-benar intens. Sebut saja momen 16 April 2011 sampai 3 Mei 2011. Kala itu Barca dan Madrid harus bertanding 4 kali hanya dalam 21 hari. Pekan-pekan itu jelas melelahkan. Media benar-benar membakar momen. Mourinho dan Guardiola perang saraf hampir setiap hari. Para pemain pun ikut melempar komentar. Kala itu, El Clasico tidak hanya soal sepak bola di lapangan, ada hasrat dan harga diri yang dipertaruhkan. Trofi dan poin memang penting, tapi ada reputasi yang dipertaruhkan. Sepak bola seharusnya seperti itu. Rivalitas Madrid-Barca kian sengit karena sosok yang duduk di kursi pelatih kedua tim, Mourinho dan Guardiola. Dua pelatih hebat ini sungguh berbeda, bertolak belakang. Rasanya nyaris mustahil menyukai salah satu tanpa membenci yang satunya. Bagaimanapun Anda harus memilih sebab filosofi keduanya sungguh berbeda. Tidak hanya pelatih, para pemain pun bertolak belakang. Madrid kerap dihuni pemain-pemain berani, rock and roll. Sementara Barca selalu mengandalkan pemain-pemain yang tampak sempurna, Jay-Z. Sebut saja Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Pepe. Di satu sisi Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez. Dan kubu ini benar-benar bertolak belakang, setidaknya menurut persona yang mereka tampilkan di lapangan.
Dan identitas El Clasico yang dikenal brutal kembali memanas pada laga final Copa del Rey malam tadi. Terutama detik-detik terakhir menjelang pertandingan usai setelah Barca mencetak gol ketiga lewat sepakan Jules Koundé. Ketegangan terjadi dari bangku cadangan El Real, di mana salah satu pemain yakni Antonio Rudiger tampak terpancing emosi dengan wasit pertandingan. Rudiger tampak kesal dan melemparkan benda ke arah wasit. Akibat aksinya Rudiger langsung diganjar kartu merah. Lucas Vazquez juga mendapat kartu merah setelah peluit akhir berbunyi. Selain itu, menurut laporan reporter Relevo Rodra, satu pemain Real Madrid lainnya juga diusir. Pemain tersebut diyakini adalah Vinicius Junior atau Jude Bellingham. Dan akibat insiden itu, 3 pemain Real Madrid kini menghadapi ancaman sanksi berat. Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol akan segera mengeluarkan keputusan. Jika hukuman berlaku di La Liga, mereka berpotensi upset di El Clasico berikutnya. Pertandingan itu akan digelar di Estadi Olympique Luis Companys 2 pekan mendatang. Ada kekhawatiran bahwa Rudiger bisa mendapatkan skorsing panjang. Hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi Real Madrid di akhir musim. Sementara itu, jika melihat match malam tadi secara detail, Real Madrid yang justru mendapatkan keuntungan banyak dari wasit. Banyak keputusan-keputusan yang kurang memuaskan, dan Barcelona sebenarnya bisa mendapatkan 2 atau 3 penalti malam tadi. Namun wasit seperti tak berani mengambil keputusan. Apa jangan-jangan gara-gara takut nih ancaman Real Madrid sebelum match berlangsung? Bisa jadi sih. Apalagi momen itu semakin dikuatkan ketika sang presiden El Real, Florentino Perez, tampak acuh tak acuh dan tak mau menyalami sang wasit setelah pertandingan usai. Waktunya mencapai level terbaik. Sekarang, mari kita bicara soal ambisi besar Barcelona di musim 2024-2025 ini. Seperti kita tahu, setelah memenangkan 2 trofi, yakni Piala Super Espana dan terbaru Copa del Rey, musim ini Barca punya ambisi besar untuk memenangkan 2 gelar tambahan, mulai dari La Liga dan yang paling prestisius, Liga Champions. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, Barcelona tahu banget bahwa mereka harus nyampe di performa puncak saat ini, di mana menurut Ronald Araujo, Maret adalah waktu yang tepat buat kunci level permainan terbaik Barca. Kami tahu bahwa kami harus mencapai level terbaik kami pada bulan Maret. Ini adalah bagian penting dari musim ini dan tim dalam kondisi yang baik. Saya sangat senang, ini malam yang luar biasa. Sangat penting untuk memenangkan pertandingan ini dan kembali ke puncak klasmen. Tim ini pantas mendapatkannya, ungkap Araujo, sumber Barca Universal. Bukan tanpa alasan Araujo bilang gitu, karena Barcelona telah menghadapi jadwal yang cukup padat. Dan setelah memenangkan Copa del Rey, Barcelona akan menghadapi Inter Milan di babak semifinal Liga Champions. Dan tentu saja mempertahankan performa di La Liga untuk menyapu bersih semua pertandingan sisa. Memang gak mudah, tapi kalau berusaha, gak ada yang gak mungkin di dunia sepak bola. Ferran Torres, kami akan memenangkan segalanya. Jules Koundé jadi pahlawan Barcelona di babak tambahan. Dia mencetak gol pada menit ke-116 dan memastikan kemenangan Los Culés 3-2 atas Real Madrid. Ini menjadi gelar Copa del Rey ke-32 yang diraih Barcelona sepanjang sejarah. Blaugrana menjadi tim dengan trofi terbanyak di turnamen tersebut. Copa del Rey sekaligus jadi trofi kedua yang diraih Barcelona musim ini.
Pasukan Hansi Flick sebelumnya membawa pulang gelar Piala Super Spanyol setelah menaklukkan Real Madrid di final. Barcelona bahkan berpotensi menyapu semua gelar yang tersedia musim ini. Lamine Yamal CS sekarang memuncaki klasmen La Liga serta sukses menembus babak semifinal Liga Champions. Ferran Torres bersyukur timnya bisa memenangkan trofi Copa del Rey buat para penggemar. Di satu sisi, dia mengimbau Barcelona untuk tetap fokus menatap laga-laga berikutnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberi penggemar sesuatu untuk disoraki. Nikmatilah, tetapi jangan berlebihan, karena semifinal Liga Champions akan segera tiba, kata Torres dilansir AS Diario. Dan terlepas dari apapun apa yang ditunjukkan Barcelona jelas luar biasa. Mereka telah berkembang cukup pesat. Bahkan dominasinya telah membuat persaingan El Clasico akan kembali memanas seperti dulu.